Halo kaum intelektual sekalian. Guys, Donald Trump tidak pernah ingkar janji. Buktinya baru-baru ini Donald Trump membombardir 3 kapal tanker Iran, guys. Wow. Gila, 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 gila. Luar binasa. Jadi kalau di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu sering mengatakan bahwa Donald Trump itu jahat, ya pembohong, ya tua bangka, ya. Bahkan banyak ya di kolom komentar mendoakan Donald Trump itu supaya kena angin duduk ya, supaya tiba-tiba meninggoy gitu. Jadi doa daripada warga Konoha itu begitu jahatnya. Kita adalah masyarakat yang sangat-sangat religius katanya ya. Menurut kabar burung, kita adalah bangsa yang sangat religius. Tapi pada faktanya, apakah kita bangsa yang religius? No. Nih. Kita itu bukan bangsa yang religius. Kita itu adalah bangsa yang munafik, bukan bangsa yang religius. Kita masyarakat yang sangat-sangat rajin berdoa. Kenapa kita rajin berdoa? Apa alasannya? Karena takut dengan sanksi sosial. Kemudian kenapa warga Konoha itu, kalau saya perhatikan tuh rajin ibadah gitu. Kita tuh masyarakat yang si paling beragama gitu. Ya, kalau kita masyarakat si paling beragama, lalu kenapa kita ngata-ngatain seperti Donald Trump? Mendoakan guys ya, mendoakan Donald Trump meninggal gitu. Ya tidak hanya Donald Trump ya, Netanyahu juga didoain meninggal gitu. Kenapa doa kita itu banyak yang jelek gitu ya? Kita bangsa yang paling rajin berdoa di dunia, tapi kita mendoakan orang lain yang jelek-jelek. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini jarang dibongkar guys. Apa alasannya? Kenapa kita itu suka mendoakan yang jelek-jelek gitu? Padahal orang yang tidak beragama sekalipun tidak pernah mendoakan orang lain yang jelek-jelek. Jadi ada orang yang tidak beragama, dia tidak pernah mendoakan orang lain meninggal misalnya. Sementara kita masyarakat yang religius, tapi sering mendoakan orang lain untuk supaya meninggal gitu. Nah yang jadi pertanyaan, mana yang paling berbahaya? Orang yang beragama sering mendoakan orang lain meninggal, atau orang yang tidak beragama tapi tidak pernah mendoakan orang lain meninggal? Mana yang paling berbahaya? Mana yang paling baik? Kalau Anda di posisi seperti ini, mana yang Anda pilih? Kenapa warga Konoha itu disebut negara paling rajin beribadah, ya si paling beragama? Kita menganggap bahwa agama itu tuh penting banget ya, lebih penting daripada segalanya. Ya, lebih penting daripada makanan, lebih penting dari segala-galanya. Sehingga apa? Sehingga kita mabuk agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kita tuh beragama sebenarnya atas kesadaran, warisan, atau karena takut dengan sanksi sosial? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ini jarang dibongkar guys. Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kesurupan, kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Suka tidak suka, kalau saya perhatikan, warga Konoha itu dalam beragama itu sebenarnya mereka itu paksaan sebenarnya guys. Kenapa paksaan? Karena takut dengan sanksi sosial. Sanksi sosial itu lebih menyakitkan daripada sanksi dari negara. Sanksi sosial itu lebih mematikan gitu. Karena bahkan langsung kita rasakan gitu. Sama seperti koruptor. Apakah koruptor itu takut dengan penjara? Enggak. Apa yang ditakutkan koruptor itu? Sanksi sosial. Kemudian diasingkan gitu ya. Setiap ketemu koruptor itu misalnya langsung diasingkan. Oh ini nggak boleh ditemenin ya. Jadi ya ada semacam sanksi sosial gitu. Apakah ada orang yang korupsi? Nggak ada. Karena kalau saya perhatikan di Konoha itu orang yang korupsi itu, yang benci itu orang yang nggak kebagian duitnya gitu ya. Kalau kebagian duitnya nggak bakal benci gitu. Jadi itu kita itu masyarakat yang munafik gitu. Sama hal dengan beragama. Kita itu sebenarnya ya, bukan orang yang beragama, tapi karena sanksi sosial terpaksa beragama. Kalau nggak ya dia akan dimarahin orang tua, keluarga, akan diceramahin ya, daripada ceramahin ya udahlah beragama aja lah, walaupun berpura-pura gitu. Bahkan esensi daripada agama kita tidak paham gitu.
Warga Konoha itu nggak paham apa sih esensi daripada agama itu. Enggak. Tapi ya kalau ada orang yang sedikit saja mengkritik agama, maka akan kejang-kejang kalau misalnya berjamaah. Padahal mereka nggak ngerti esensi agama. Ya mereka cuma menghafal huruf-huruf bangsa lain gitu ya. Dalam beragama mereka itu cuma hafalan-hafalan. Mereka nggak ngerti gitu ya, nggak tahu esensi daripada agama itu sendiri. Ya mereka lebih fokus pada hafalan-hafalan huruf-huruf gitu ya. Jadi warga Konoha itu dalam berdoa itu ya nggak boleh kurang satu titik ya, satu koma. Salah pengucapan nggak boleh. Padahal berdoa itu ya niat kan. Dalam hati juga kita bisa berdoa kan. Itu kalau berpikir waras. Tapi kan warga Konoha kan nggak seperti itu. Jadi kita itu dalam beragama itu penuh dengan yang namanya kepura-puraan ya. Kita dalam beragama itu karena faktor daripada takut dengan sanksi sosial. Kalau kita beragama itu benar-benar beragama, ya benar-benar memahami apa itu agama, benar-benar memahami dalam beragama itu kita nggak boleh mendoakan yang jelek-jelek terhadap orang lain gitu. Kalau kita paham itu, maka ya kita bisa disebut sebagai bangsa yang beragama. Ya, kita itu sebenarnya bangsa yang munafik karena takut dengan tetangga, takut dengan keluarga, takut dengan orang lain, ya takut dengan apa kata dunia sehingga kita beragama. Kita tuh takut melawan arus. Kita lebih suka dengan kepura-puraan gitu ya. Jadi daripada nanti nggak enak sama keluarga, ya dan sebagainya, dikucilkan, nggak dapat warisan. Jadi di Konoha itu kalau nggak beragama itu nggak dapat warisan katanya. Bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk tidak beragama ya. Tapi gini guys, kalau kita berpikir jernih, justru negara yang tidak peduli dengan agama seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan Finlandia, mereka biasanya tidak peduli dengan agama, tapi mereka sangat-sangat toleransi, aman dan nyaman. Kalau negara-negara Eropa itu tidak aman dan nyaman, maka tidak mungkin orang-orang Suriah, orang-orang Timur Tengah, umat Muslim yang ada di Timur Tengah mau mencari suaka di Eropa. Nggak bakal mau. Ya seperti di Inggris misalnya. Mereka nggak bakal mau menumpang di Inggris gitu. Kalau orang Inggris itu jahat. Tapi kan itu jarang kita sadari ya. Karena kita sedikit-sedikit mengkafirkan ya. Mengkafirkan orang lain gitu. Ya kita tinggal di negara kafir tapi kita mengkafirkan gitu. Ya jadi dalam beragama kita itu tidak memahami apa sih esensi daripada agama itu sendiri. Bahkan pemuka-pemuka agama di Konoha itu ya nggak semuanya, tapi di sekelumnya nggak semuanya mengajarkan kejujuran, enggak. Yang mereka ajarkan itu gimana supaya followernya cepat naik. Itu tuh ya pemuka agama di Konoha. Jadi pemuka agama di Konoha itu memuja algoritma. Kenapa pemuka agama di Konoha itu suka ngejelek-jelekin agama lain, mengkafir-kafirkan agama lain, suka ngebahas agama lain, seperti Tunditan misalnya. Kenapa dia bahas agama Kristen? Karena itu yang disukai oleh algoritma. Karena warga Konoha itu menyembah algoritma, terutama konten kreatornya. Jadi Donita itu bisa dikatakan dia bukan pemuka agama, tapi konten kreator. Tapi bawa-bawa agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak pengikut Dontitan? Karena algoritma. Algoritma YouTube, cara kerjanya seperti itu. Kalau di suatu daerah itu banyak orang yang suka, lalu ada konten kreator yang bikin konten yang disukai oleh banyak warga Konoha, ya itu yang akan naik. Kenapa warga Konoha itu suka dengan konten-konten Dontitan? Ya karena banyak warga Konoha dalam kurung menganggap bahwa agama Nasrani itu agama yang sesat gitu. Saya harus belak-belakan di sini ya. Ya ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, di Skelameron ya. Karena banyak warga Konoha menganggap seperti itu. Sehingga apa? Sehingga muncul Dontitan. Dontitan itu muncul karena apa? Karena diarahkan oleh algoritma. Jadi zaman sekarang ini ya zamannya algoritma. Pemuka agama di Konoha itu lebih memuja algoritma. Kenapa? Karena dengan begitu mereka dapat follower. Follower itu penting bagi mereka. Apa yang disukai follower, mereka akan mengatakan itu.
Jadi kalau pemuka agama di Konoha itu misalnya melihat bahwa ya di Konoha itu follower itu banyak yang benci dengan Nasrani misalnya, mereka akan bahas topik itu. Ya, padahal tanpa kita sadari, kalau ada pemuka agama mengkritik agama lain, itu menurut saya itu pemuka agama yang stres gila gitu, harus dibawa ke psikolog gitu. Kenapa? Karena dia tidak memahami bahwa agama itu adalah keyakinan. Ya, agama itu kan keyakinan. Agama Hindu keyakinan, Buddha keyakinan, agama Kristen juga keyakinan. Ya, agama mayoritas di Konoha juga keyakinan. Ya, namanya keyakinan itu apa sih? Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu definisinya kita mempercayai satu hal walaupun tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara empiris, tidak terbukti secara nyata. Hanya ada dalam kelompok kita mengatakan bahwa itu benar. Artinya gini, kalau kita misalnya mempercayai suatu hal itu, dan yang mempercayai suatu hal ini, ya keyakinan ini dipercaya oleh banyak orang, apakah itu jadi benar atau tidak? Enggak juga. Nggak ngaruh gitu ya. Keyakinan adalah tetaplah keyakinan. Keyakinan itu belum terbukti secara ilmiah, gitu, belum tentu benar gitu ya. Namun warga Konoha sering ngata-ngatain keyakinan orang lain, sehingga terlihat keyakinan lebih masuk akal. Padahal keyakinan itu ya kadang nggak yang masuk akal, nggak ada yang masuk akal keyakinan. Keyakinan itu artinya mempercayai sesuatu hal tanpa bukti secara ilmiah, ya bukti secara empiris gitu. Itu namanya keyakinan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa agama lain sesat gitu ya, terus kita menganggap agama kita sesat, ya agama kita juga keyakinan. Ya, dan biasanya orang-orang seperti ini dilindungi di Konoha. Dilindungi karena apa? Karena mayoritas. Ya, kalau saya mengatakan ya dengan minum air putih saya masuk surga, itu kan keyakinan. Kalau ada yang mengatakan dengan tidak minum air putih ya tidak akan masuk surga, itu juga keyakinan. Nah, permasalahannya sampai di mana gitu ya batas daripada keyakinan kita? Sampai di mana takarannya? Sampai tidak bertentangan dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau ada pemuka agama ngata-ngatain agama lain, itu artinya dia tidak punya kemanusiaan, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama halnya dengan kasus daripada Donald Trump ini. Jadi Donald Trump ini didoain di Konoha ketika Donald Trump membombardir kapal tanker Iran. Maka ya, warga Konoha serempak mendoakan Donald Trump supaya masuk neraka. Jadi doa daripada warga Konoha itu jelek. Kalau misalnya mengatakan, oh karena Donald Trump itu jahat, oh karena Iran itu korban, kata siapa? Iran itu berkali-kali melakukan pencobaan pembunuhan terhadap Donald Trump. Bagaimana kalau Anda yang digituin sama Iran? Kalau saya mengatakan, oh mereka sama-sama ini kok, ya yes, saya ini kok mengaku itu ya. Ya mereka sama-sama saling membunuh kok. Kita nggak boleh melihat masalah ini hanya dari satu sudut pandang gitu. Saya tidak membela Amerika, saya tidak membela Iran gitu. Enggak ya. Tapi kan permasalahan di Konoha ya kita itu comblang gitu ya. Kita akan memilih Iran gitu ya biasanya. Karena apa? Karena kita punya musuh yang sama. Itu sih poinnya. Gak ada hubungan dengan kemanusiaan, gak ada. Gak ada hubungan dengan benar dan salah, gak ada. Ya, karena kita tidak membaca sejarah secara utuh gitu, secara full ya. Kita tidak pernah belajar geopolitik. Boro-boro geopolitik. Ya, baca buku yang berbahasa Inggris juga enggak ya. Ya, jangan-jangan bikin skripsi yang berbahasa Inggris. Baca buku yang berbahasa Inggris juga kagak. Guys, kalian pernah gak sih terpikirkan bikin skripsi, bikin tesis berbahasa Inggris? Saya bukan si paling Inggris ya. Waktu saya kuliah ya, tesis saya berbahasa Inggris. Bukan berarti saya membanggakan diri ya, karena saya sekarang juga udah mulai lupa ya. Ternyata kalau kita nggak terus mengulang-ulang gitu ya, mengulang-ulang writing ya atau reading bahasa Inggris ya, kita bisa lupa juga ya kosakatanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu selalu berpihak pada kaum tertentu walaupun yang kita dukung itu belum tentu benar gitu ya. Jadi kita tuh lebih fokus pada keyakinan, bukan fokus pada data dan fakta.
Lalu bagaimana dengan kondisi Iran baru-baru ini? Apakah Iran akan menyerah? Kayaknya Iran bakal lama ini nyerahnya. Ini sebenarnya yang dipengen oleh Iran. Jadi Iran itu seperti kucing-kucingan ya dalam hal ini. Karena udara daripada Iran itu sudah dikuasai oleh musuh, sudah dikuasai oleh Amerika dan Israel. Yang jadi senjata Iran sekarang ini adalah boat ya, atau kapal kecil yang ditabrakkan ke kapal besar punya Amerika. Jadi seperti kapal kamikaze ya. Ini luar biasa emang ya. Ada kapal kecil kamikaze ya, seperti speedboat kayaknya ya. Speedboat sekitar 80 atau 70 km per jam gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini strategi daripada Iran untuk memperpanjang konflik gitu? Harusnya ya, kalau saya di posisi pemimpin Iran ya, atau ketua IRGC, ya lebih baik diomongin baik-baik gitu ya, daripada makin parah gitu. Lebih baik diomongin baik-baik aja gitu ya. Ngomong dari hati ke hati gitu ya. Antara Donald Trump dan ketua IRGC ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Apakah Anda jagoannya Amerika atau Iran? Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.